bold, cukup menarik karena men bertemu dengan Parmen dari DG dan oke dan Ini loncat ternyata dong. Menembak langsung dari Pac-Man. Ponis kalian kehilangan satu kapten. beraninya. Ternyata Ziko lagi nih. Oke, Karena Ziko. kalau Ya loncat ke depan Red. Onyx Aren akan bertemu dengan Permain dari Aura. orang Maybe dan Ini dia EVOS yang sempat melawan Ampun. dengan double back dan terlihat terdeteksi. Elvin dan tidak Mr. Home yang jatin. Mr. Home. Andalan kalian kita gak bakalan berlama-lama lagi. Langsung masuk aja ke ronde ketiga di map Kalahari. Ya, it's coming right at you. Yang mana Kalahari sendiri, apa kira-kira di antara EVOS atau Red Bull Rebellion. Dan dari pesawatnya sendiri bergerak dari arah Oldhampton menuju ke arah Stonebridge untuk kali ini. Still always EVOS Ya. seperti biasa melakukan classic EVOS play di mana di sampingnya, ini cukup Aduh. cukup bold, cukup menarik karena memang sudah ada teman-teman dari Airwolf Ya. dan juga udah ada teman-teman dari Red Bull Rebellion yang mana Red Bull Rebellion sendiri memang sangat butuh poin. Tapi ada yang berdarah kalau kita perhatikan sudah ada Pac-Man bertemu dengan Parmen dari DG Sport. Orang. Pac-Man berhasil natakin habis para pemain dari DG Sport. Coba turun dulu, Terseok-seok menyisakan Jafra aja. DG Sport, like seriously, ini baru 40 detik dari turunnya pesawat. Apakah ini akan menjadi hari akhir DG Sport di ronde ketiga kali ini? Yes. Karena kalau gue lihat, Jafra ternyata masih cukup cemerlang, berhasil menjual ke satu Chansu yang sudah cukup open field. Langsung ending dihabisin dong. harusnya, tapi nggak bakal dibiarin oleh teman-teman dari RRQ. Yang mana kalau kita perhatikan Chansu harus sedikit lagi tolong, tidak. Ternyata Legalat pun menjadi korban selanjutnya. Wah. Chansu tidak tertolong, Legalat juga udah harus jatuh. I'm God selain berhasil dapetin view. Oh my God, Aura, apakah Aura di sini akan tusun juga lagi? Waduh, luar Waduh, biasa waduh. banget. Pertempuran terjadi di mana-mana. Ini dia. Ini dia. Ada Aduh. Aura Esport yang mana Deadly berhasil mendapatkan satu knockdown-nya di sana. Oke, bakal coba nolong seorang Feudal yang sempat terkena dan oke, dari Iya. samping ada Amek juga dengan XM8-nya. knockdown. Berhasil natakin balik strafing yang sangat baik dari Amek dengan XM8. Apakah ini malah akan menjadi mimpi buruk untuk Nightmare sesuai nama timnya? I'm Aduh. Goldnya sendiri sih udah langsung cabut sih. Oh my Karena emang God. bener-bener pastinya udah bakalan jauh lebih sulit. Mengingat juga tadi HP-nya juga udah lumayan sekarat. Tapi ada dari RRQ dan DG Esport-nya. Aduh, Dipulangkan. 2 menit pertama baru turun pesawat, lu harus kembali ke lobby Lu room. nonton gak sih yang match Iya. sebelah sih? Iya. Itu bener-bener keras banget sih. Late Waduh. game-nya aja bisa sampai 40-an. Dan ini dia bener-bener kayak karakteristik gameplay yang dimiliki dari grup B dan juga grup C. Yoi. Pecah abis. Pecah habis ya, beda habis. cerita sama grup A yang mana kemarin sampai zona mau keempat aja itu masih 12 tim. Masih 12 tim, terus itu bener-bener masuk ke zona keempat, 47 live. Betul. Satu orang doang Aduh, yang dipulangkan bete. ke lobby. Ya. Bete banget gue kemarin nontonnya, tapi Kalau jadi caster. karena penumpukan di akhir tuh Hey. tidak ada nafas untuk caster gitu. Nah, Yes. ini dia langsung aja masih dengan I'm God, di mana I'm God walaupun sudah kehilangan kawannya di comment post, sepertinya dia tidak mau meninggalkan kawannya mungkin di sini ya. Ya. Ingin membuat sejarah baru mungkin 1 lawan 4 di sini. I'm God dengan SKS ya mulai bersiap dengan shotgun tangannya. Shotgun pistol apa yang akan terjadi? Bakal Dimajuin. di force rush begitu saja. 2 orang sekaligus di mana I'm God bakal Loncat ternyata. dong. Oh, Nice move dari M-God berhasil menggocek teman-teman dari selamat. Aura. Di mana berhasil Oh, selama pintar beberapa banget. detik tapi pada akhirnya harus tembang juga buat still always. Nice move, boleh gue bilang. Ya, yang mana itu emang bener-bener harusnya ketika dinaikin ke tower itu baru loncat sekali, itu langsung kena spray dan udah bener-bener instan. Tapi dia tadi sempet juga ketika turun dan bener-bener selamat sampai komen postnya dia ngelakuin zigzag masih bisa selamat walaupun akhirnya bener-bener ke spot juga sama Aura Esport itu sendiri ya. Lagi-lagi ini dia nih. Nggak tahu nih, ini ada apa sama Lovre sama RRQ? Udah Dari nggak- Shipyard. Iya, dari Dari Shipyard. Shipyard. Dari Shipyard. Terus tadi dari Central. Iya. Sekarang di The Mess. Ada Saya apa suka. ya? Saya Ada suka grup apa BC ya? ya. Selalu ada peperangan. Dimana kalau kita perhatikan juga sudah ada yang membagi posisi. Dimana udah ada Pac-Man juga kehilangan banyak darahnya. Bakal coba dimajuin oleh Kapten J. Dikawal dengan Father juga. Bersiap dengan satu senjatanya di arah depan. Coba tembak langsung begitu aja. Double barrel di tangan. Tapi Connor harus jatuh oleh Venom. Maju ke depan udah ada Pac-Man. Terponis kali ini RRQ yang harus tumbang. Dan ini adalah poin segar untuk Louvre Kings. Yang mana sebenarnya emang kayak ganti-gantian sih Betul. antara Aerowolf bersamaan dengan Louvre. Aduh. Ini kalau kayak gini gimana ngitung poinnya? Iya. Ganti-gantian terus-terusan ya. Iya, tapi satu hal ilmu pastinya adalah Aura nggak boleh, Nggak boleh. tumbang lebih awal dibanding 2 tim tersebut, Louvre Yes. King dan juga Airwolf.
Ya, gitu yang mana ini benar-benar kayak udah mau masuk ke setengah gamenya itu sendiri. Kita sekarang ada di ronde ketiga. Jadi gua rasa kalau emang auranya sendiri mau nge-up itu harus dari sekarang. Dan ada player of the match kita di sini, Yoi. Mamang Lord ya. Yoi. Finally, back memang to the Lord. game. Back to the game setelah tadi melihat fight yang cukup menegangkan di arah sentral juga ya. Yes. Seru banget dan cara mereka pembagian posisinya juga bagus banget sampai ke arah rumah nelayan tadi. Wah, menarik banget. Tapi kalau kita berpindah sekarang ke arah confinement, ini sudah ada teman-teman dan berpindah lagi. Ini udah dari Airwolf yang memang lebih mencari jalur aman harusnya ya. Ya, yang mana jangan sampai dari Airwolf sendiri mengulang dari kesalahan yang sebelumnya di match Betul, pertama betul. ketika dia memutuskan jalur aman dan dia benar-benar menghindari team fight, justru dia sendiri yang bakalan kalang kabut di late game-nya nanti. Betul. Gua rasa Airwolf sendiri punya kekuatan kalau emang dia mau ngajuin team fight, dia benar-benar set up fight-nya ke arah musuhnya itu bakalan lebih bagus ya harusnya. Yeah, it's a good thing ya. Dan ini kita bakalan melihat sedikit lagi Aduh. harusnya bakalan ada informasi klasemen sementara karena sudah ada ini dia standing sampai dengan ronde kedua tadi di mana udah ada Island of God, Airwolf, Love Kings, terus ada Daya Eternal, Onyx, Aura Esports. Aura Esports adalah tim yang paling bawah. Kalau Gimana trennya tetap kayak gini, Waduh. kalau trennya tetap kayak gini dengan catatan Louvre-nya tuh harus 20 sebenarnya. Louvre-nya harus 20, Iya. tapi sekarang Louvre-nya juga masih ada di bawah Aero dengan gap point ya. Tipis-tipis masih lah ya. tipis-tipis. Terus Oke. ini kenapa Island of God yang udah benar-benar ada di bawah ngacak yang ada di atasnya sendiri dong? Wah. Biasanya emang Kacau kayak dong. gitu, emang kayak gitu. Kalau udah penghujung matchday itu selalu ada kejutan dari tim-tim yang memang ada di papan bawah gitu ya. Kalau sampai dari Island of God yang bawa pulang 20 poin sih. Nah, itu belum tentu juga ya. Belum tentu juga sih. Gue lupa kalkulat pastinya, tapi kalau nggak salah, vonisnya untuk Louvre sendiri, Louvre King harus 20 poin. Harus 20. Harus Berarti 20. ketika dia benar-benar nggak mencapai angka 20, Heeh. kita nggak tahu sih sebenarnya. Kita nggak tahu. kita Teman, nggak tahu. kalau misalkan Aura yang gue tahu dia kalau mau aman di peringkat pertama dia 14, kalau mau aman tetap di sana dengan catatan Louvre-nya di bawah 10 itu dia 10 aja udah aman sebenarnya. Gitu. Ya, Tapi langsung kita nggak aja tahu ya. Airwolf Kita yang- bakalan lihat sih dari ronde Iya. ketiga ini bakalan seperti apa. Melihat dari Aduh. auranya sendiri juga kali ini masih hidup. By the way, ini sekarang zona pertama mau masuk ke zona kedua. Ada 9 tim dengan 36 pemain yang live. Ini dia, dan sudah ada DG Eternal, di mana DG Eternal sendiri adalah tim besutan dari Bang Ledda yang kebetulan Bang Ledda? hadir di sini, ya kan? Hey, seriously? Iya, nanti kalau nggak salah bakalan ada spesial wawancara kalau nggak salah ya. Oke, Buat kita dari- bakalan lihat aja, makanya kalian jangan sampai bener-bener ditinggalin tayangan dari Free Fire Master League Season Jangan 2 untuk lupa. matchday 12-nya ya. Jangan lupa di share, di like, dan juga kalau kita perhatikan sudah ada Bion yang harus terkena down, posisinya cukup sulit, bakal coba langsung dipantau oleh Kapten Alcion. Kapten Alcion bakalan memantau dan memastikan Bion tidak bakal ter-revive oleh temannya, tapi dibalas juga dari samping oleh Lord dengan SKS-nya. Chance datang harusnya merecover seorang Kapten Alcion. Yes, yang mana kali ini dari Island of Ghana sendiri belum terlihat pergerakan untuk coba ngerasin ke arah dari Aerowolf. So, kayaknya bisa gue bilang kali ini bakalan warnya mid range aja, tapi bakalan bahaya karena ada tim lain juga dari DG Eternal ya tadi ya berarti ya. Nah, yang betul. bakalan coba sepertinya join to fight ke arah Aerowolf. tolong dan juga tengok di arah Kenapa luar tuh? zona. Sudah Oh. ada Aura Esports, depannya ada Eternal, terus ada Aero. Ini ada pot base semua. Ngapain? Ngapain? COD apa di sini? Iya, COD iya. apa? COD ini ya? Lagi COD AR? Apa Waduh. COD SMG? Apa Waduh. gimana? Kok janjian gini sih bapak-bapak? Tuker tambah mungkin. Iya. Tukar tambah poin sih bahaya sih. Bahaya sih, jangan sih. Jangan sih. Jangan sih. Ini berbahaya banget dan ini sepertinya dari teman-teman Island of God sadar sudah nggak memungkinkan untuk Yep. maju lebih jauh karena di depan udah ada teman-teman dari Airwolf, makanya mereka menarik diri jauh, tapi masih ada vision yang cukup jauh dari Black dengan M60-nya. Kit SR pun menjadi korban pertama dari kekejaman AIM M60 seorang Black. Yes, yang mana Island of God juga kesah 2 orang, tapi kali ini kita bakalan lihat Aura Esport yang seharusnya kali ini benar-benar ngelihat vision para pemain dari DG Eternal dan sepertinya memutuskan untuk menahan di luar circle dan Deadly dengan 6 medkit tadi yang dimiliki udah digunakan 6 satu. medkit. Gue rasa nggak akan begitu cukup karena mengingat ini kalah hari sih sakit sih. Betul, dan yang Ya. paling penting adalah tidak ada global tadi di Nah. Deadly. Itu dia. Dan dia berarti nggak pakai Wager juga ya, yang pakai Wager yang lain ya. Sebenarnya Bisa jadi Pet ya? kan bisa aja digantikan skillnya, cuman gua nggak tahu juga ya. Ya. Kalau misalkan dia ternyata emang nggak pakai Wager, itu danger menurut gua karena saat ini dia lagi emang nggak punya global. Harusnya dia pakai Wager sih harusnya. Oke, ternyata nggak jadi COD, nggak jadi COD. Oh. Barangnya KW soalnya. Oh, iya. Mundur lagi. Jadi benar-benar dari DG Eternal juga nggak team fight. Aerowolf juga masuk ke next circle. Dari Aura dan IOG mutusin ke belakang circle buat masuk lagi ke dalam
pet yang lebih aman ya. Iya, dan ini dia Bigetron Beat yang tadi sempat berhasil dapetin Buya juga ya. Yes. Iya. Mereka harus tetap konsisten, apalagi Red Bull kalau gue bilang lagi mengalami arus ombak yang cukup menggoyangkan Red Bull ya. Ya, yang Bisa mana jadi kesempatan besar untuk teman-teman dari Bigetron. kali ini bakal langsung ketemu sepertinya sama tim Louvre yang mana ada Fader yang udah langsung majuin. Ada Venom juga dari sisi kirinya pada kali ini. Oke, bakal coba langsung dibuka keluar di atas pun. Di Ziko atas. transfer ke 7J dan coba diamankan oleh seorang Ziko dengan VSS-nya. Ada satu landmine terdeteksi. Gits bakalan kehilangan satu Kapten J. Udah gak bisa ketolong lagi. Venom pun kehilangan banyak sekali health point-nya. Di samping udah ada Glual juga untuk dari teman-teman Bigetron. Coba dihancurkan oleh Gits. Masih coba dikasih hadiah yaitu frag grenade ke arah depan. Coba langsung jump shot dengan double barrel. Masih bisa reload dulu sedikit. Anca terlihat dengan teman-teman dari Bigetron menarik diri. Mengirim satu Ikam di arah depan dengan double barrel. Sambil menunggu dan memastikan posisi Ikam terancam. Dari samping juga udah coba dipastikan dari arah yang berlawanan oleh Louvre Kings. Yang mana kali ini ada UAV drone Aduh. juga yang lewat bener-bener bikin kasih tahu posisi dari Red Bull Rebellion ini bakalan sulit banget kalau misalkan mereka harus war di luar dari obstacle ini karena bakalan ketahuan banget sama Ziko. Dijepit, hati-hati abangku, jangan jepit-jepit. Itu dia bakal coba ditembak dulu sedikit, langsung merasakan panasnya peluru yang datang dari Louvre King. Ya. Masuk ke dalam aja, coba diterobos oleh teman-teman dari Louvre. Bersiap aja, udah ada Venom yang lagi-lagi kehilangan banyak darah. Coba dijamcat begitu saja. Maju ke depan Gary dengan gagah beraninya. Ternyata Ziko lagi-lagi take advantage. Dapetin satu momen. Fader Git. jatuh. Menyisakan Git bersama Venom. Mampu di sini? Oke, Karena kalau critical melihat, damage. bakalan coba dihajar. Git pun keluar. Apakah Git mampu keluar dari genggaman Bigetron Beat? Oh, Karena kalau Venomnya. lihat, cukup sulit. Udah jatuh juga Venomnya. Dan ternyata Ada Gare yang sudah berhasil mengeksekusi Venom dan ternyata Louvre King still take the advantage. Oh my god, sayang sekali nggak bisa. Maksud gue Bigetron yang take advantage. Ya, yang mana benar-benar tadi Venom itu gua rasa dalam posisi yang sulit. Dia benar-benar kejebak di dalam bersama dengan 3 pemain dari Bigetron. Yes. Tapi kita ngomonginnya nanti kan ada team fight lagi antara dari DG Eternal yang bakalan ketemu sama tim Airwolf. Oke, Airwolf saat lagi bakal coba baku tembak. Berjibaku saja, loncat ke depan Raven dengan MP40 yang satu Pick magazine knockdown. tapi bakal jatuh juga menyisakan Rahmat yang mampu ke Rahmat. Menyelamatkan kawan-kawannya yang posisinya juga udah cukup sulit. Termakan zona dari teman-teman Airwolf yang memang sedang haus poin untuk menempati peringkat pertama. Dimana kalau kita perhatikan juga, Rahmat yang Kelihatan. deteksi posisinya udah ada satu grapple juga coba digunakan oleh satu player dari Airwolf. Terlihat satu lagi Rahmat tergocek, harusnya back masuk ke dalam zona. Awas, Oh, jangan sulit cukup banget. karat. Sulit banget posisinya, diras begitu aja dan yes, Eternal harus puas di posisi ke-8 dan Guns sisi lain berhasil mendapatkan satu rastis. Tapi Ziko final tereliminasi. Tapi udah jatuh. Ada Onyx di sini. Onyx Ares akan bertemu dengan pemain dari Aura Esports. Zay berhasil dapetin Lau. Guns sudah tereliminasi dan Ares harus puas posisi ke-7. Masih ada Amek. Coba tiarap dengan medical kit Dimasukin yang lagi digorok. dong. Dimasukin lagi. Deadly udah mulai posisinya terpojokan oleh Mr. Home dengan baretanya. Coba tembak-tembak tapi Lord ternyata berhasil dapetin satu orang maybe dan berharap puas posisi ke-8. Bigetron Beat. Amek Amek dicop juga udah jatuh. Kelvin berhasil dapetin dengan MP5-nya. Zay loncat ke arah Aura Esports. Nyisakan satu aja. Captain Deadly. Will Captain One Deadly more. save the day. Karena kalau gue lihat Deadly juga ada cukup sulit posisinya dan dia harus puas di posisi ke-5 Aura Esports. 4 tim 12 pemain benar-benar terjadi team fight di mana-mana, mulai itu dari DG Eternal Yeah. bersama dengan Airwolf sampai sekarang Red Bull Rebellion, bahkan Island of God yang sebenarnya dari tadi nggak kita lihat benar-benar dapetin cicil-cicil 1 poin kill ke arah Bigetron dan juga tim-tim lainnya. Ini dia EVOS yang sempat dari tadi tidak terspot kamera Launcher dong. langsung berhasil memakan korban dengan pelontaran yang dimiliki oleh seorang Mister 05. Bakalan coba dicari sisa player dari musuhnya. Maju ke depan dengan Glual. Abu dengan cukup percaya dirinya bersiap langsung melawan Abu. dengan double barrelnya. Nyaris miss Tidak, tapi tidak juga karena Abu dengan percaya dirinya berhasil mendapatkan satu. Ada Black juga yang mencoba mengcover, berhasil dapetin Abu. Begitu saja turun dulu ke bawah, coba regroup, udah nggak mungkin ketolong Abunya, coba tembak dengan satu pertolongan yang baik juga dari Mr. 05 dengan SKS-nya, tapi Aira Black pun berhasil selamat dari genggaman para pemain Yes. EVOS. Kelvin nggak terlihat terdeteksi, coba tembak aja
saja dari arah atas. Oh my god, posisinya nggak ngenakin untuk Red Bull Rebellion. Tapi lebih nggak ngenakin lagi untuk EVOS karena EVOS sekarang sudah ada di luar zona. Ya, yang mana kali ini benar-benar gue rasa dari Black sendiri udah nggak bisa berbuat apa-apa. Dan dari EVOS mereka juga benar-benar harus masuk dalam zona. Tapi nggak perlu khawatir, karena Glual yang dimiliki sama Mr. 05, resource-nya udah lumayan banyak. Oke. Glual ada 7, Oke. harusnya dia bisa sih untuk masuk ke next circle. Dan ada grapple hook gun juga yang dimiliki. Gila, ini Mr. Lima masih memastikan posisi kematiannya Black tadi. Kalau gue lihat dia grapple hook ke arah atas. Lihat dulu ya. memastikan. Nah kan, bener Nah, aja. bener aja. Langsung diculik begitu saja, menyisahkan 3 tim saja. Kalau kita perhatikan, sudah ada Mr. 05 bakalan masuk ke zona berikutnya. Di mana depan udah ada teman-teman dari Land of God bersiap Yes. aja masuk ke dalam zona. Masih ditungguin aja oleh Red Bull Rebellion. Yang mana kalian dari RBR juga benar-benar kesisa 2 orang. Tapi Mr. Home juga udah ngamanin next circle berikutnya. Bahkan lebih gampang lagi pastinya. Tapi kali ini kita nggak akan tahu karena zonanya juga udah mulai jalan. Bahkan Lord kali ini udah bakal langsung masuk ke next circle berikutnya. Oke, bakal coba firing begitu saja dari arah kejauhan. Lord bersama dengan Red Bull Rebellion, Kelvin dan juga Mr. Home yang tersisa mencoba menyelamatkan dirinya. Sudah Alvin. firing cukup sulit dari arah Land of God. Kenzo berhasil dapat 1 Lord. Bakal coba firing. RBR satu lagi. Masih mencoba menjual beli serangan ke arah Red Bull Rebellion. Masih firing terus, maju ke depan. Lagi-lagi berhasil selamat Henzel, tapi di belakang udah ada teman-teman dari EVOS Esports bersiap mengaum di game kalah hari. Dimana kita tahu seperti biasa kalah hari cenderung milik EVOS. dimajuin. Terlihat 4 orang lengkap dari Mr. 05. bakal coba melakukan jump Pinter banget, Hans. maju ke depan. Di mana Henzel harus tumbang. Coba loncat. Mr. Home berhasil dapat 1. Kenzo cukup sekarat sedikit lagi. Coba loncatin. Mr. Home, Will Mr. Home melakukan clutch Oh, play. jump shoot. Langsung loncat-loncat, refleks luar bagus banget Mr. Di kanan. Tapi masih dengan cukup percaya dirinya. Dan ternyata itu dia hasil dari kepercayaan diri Red Bull Rebellion. Wow. Mr. Home dan juga Kelvin berhasil meratakan EVOS Esports yang 4 orang utuh. Itu bener-bener Wow. dari Red Bull Rebellion. Wow. Dia punya kekuatan yang bisa baik banget. Dia juga punya timing yang bagus karena dia benar-benar tahu kalau dia notice posisi dari Island of God Yes. dan dia tahu ada EVOS dari kanan.